Jadi mengenai masalah gugatan hak asuh, ini gugatannya sudah selesai, tinggal menunggu konfirmasi dari Ruben. Tapi karena Ruben belum memberikan konfirmasi, kami belum jalankan dan kami harus menunggu sampai ada konfirmasi. Apakah nanti dikonfirmasi sebelum dia kembali dari umroh atau setelah kembali dari umroh, kami menunggu saja. Karena kami belum berkomunikasi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa belum berkomunikasi selama Ruben melaksanakan ibadah umroh, tentu kami juga tidak tahu ya apa yang menjadi responnya atas kedatangan S beserta kuasa hukumnya di KPAI beberapa waktu yang lalu. Syaratan apa ya? Syaratan yang mana nih Mbak ya? Yang untuk Sarwenda apa ya? Untuk Sarwenda sendiri gitu ada persyaratan-persyaratan khusus nggak? Nggak ada persyaratan-persyaratan. Jadi kan ini kan masalahnya kan ada simpel saja. Ya, simpel saja dari awal masalahnya adalah Ruben hanya ingin mendapatkan haknya sebagaimana yang udah disepakati bersama, yang tertuang dalam akta notaris, akta nomor 39, bahwa ada 2-3 hari dalam 1 minggu, anak-anak itu berkumpul bersama-sama dengan Ruben. Ya, terkait dengan mengenai masalah kapan waktunya, di akta tersebut juga dijelaskan akan ditentukan oleh para pihak, artinya oleh S dan juga Ruben Onsu. Nah, namun kan ketika Ruben ingin membicarakan terkait dengan mengenai masalah waktunya itu, ini yang masih belum ada suatu hasil yang seperti apa yang diharapkan oleh Ruben, karena terkesan tidak ada keinginan, ya patut diduga tidak ada keinginan bagi S untuk membuat anaknya itu mendapatkan waktu bersama-sama dengan ayahnya. Ya kan beberapa kali kan juga dia memberikan statement anak-anak sibuk banyak kegiatan kan begitu. Jangankan ke Ruben, ke media kan juga juga menyatakan hal yang seperti itu. Ya, jadi inilah yang menjadi persoalan dari sejak awal gitu loh. Ketika masalah sebelum adanya penundaan pembayaran nafkah itu kan memang ini yang pertama kan memang tetap itu mengenai masalah waktu ketemu anak. Sama yang kedua tentunya adalah perincian ya terhadap penggunaan dan kebutuhan anak-anak itu, nilainya kan harus jelas. Jadi jangan ada basicnya 75 juta dengan perincian 25 juta satu anak, berarti karena pada waktu itu Onyo ada di sana berarti 3 anak 75 juta. Terus kemudian ya ada hal-hal lain gitu ya, selain biaya pendidikan, uang les, ada biaya-biaya lain yang totalnya hampir mencapai 200 juta itu di luar kartu kredit ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya Ruben dari awal selain ingin ketemu sama anak itu, mempertanyakan masalah waktu, juga ingin adanya satu pertanggungjawaban ya, perincian. Nah, tapi kan kemudian masalahnya kan jadi melebar karena ada hal yang ini, ada hal itu, ada macam-macam lah kan begitu ya, pembicaraan-pembicaraan yang berkembang dari pihak sananya sih. Kalau kita sih tetap konsisten, ini hanya masalah anak saja. Kan kami belum ada komunikasi sama Ruben ya terkait dengan masalah apapun yang ada di Indonesia ini selama dia umroh, kan kami belum berkomunikasi dan memang saya juga tidak ingin belum menghubungi Ruben karena tidak ingin mengganggu konsentrasinya beribadah gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya apa responnya, apakah dia sudah tahu, saya kurang paham. Ya kalau mengenai masalah akan makin memperkeruh, ya saya kira kalau semakin banyak orang yang nggak berkepentingan mencoba menilai, mencoba menjustifikasi persoalan ini, dan kemudian melebar bukan kepada titik inti persoalan, yaitu adalah waktu yang sudah disepakati agar anak-anak ini memiliki waktu berkumpul bersama ayahnya 2-3 hari dalam 1 minggu, ya pasti masalahnya akan makin keruh dan akan makin melebar. Dan saya nggak tahu apakah ini adalah satu strategi untuk membuat masyarakat atau membuat kita jadi lupa terhadap masalah utamanya, sehingga kita disibukkan dengan masalah-masalah yang lain yang baru ditimbulkan. Ya saya nggak tahu juga, tapi yang pasti kami tetap konsisten ini berkaitan dengan masalah anak, hak anak untuk bertemu dengan ayahnya dan juga hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan tentu karena sekarang kita sudah ke KPAI membawa masalah dugaan adanya eksploitasi
terhadap anak, ya ini juga akan menjadi satu pokok pembahasan yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Saya kira ini yang utamanya. Kalau hal-hal yang lain itu kan hanya merupakan aksesoris saja ya, hanya kembangan-kembangan agar kita tidak fokus kepada masalah anak itu. Tapi kami tidak pernah terpancing untuk mau menanggapi, mau membahas secara mendalam hal-hal yang menyimpang dari masalah pokoknya. Silakan saja mereka misalnya mau melebar ke sana, melebar ke sini ya, tapi kami tetap bicara tentang hak anak untuk bertemu dengan ayahnya dan hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Karena apapun juga persoalan yang ditarik-tarik, masalah masa lalu, mengenai masalah debt collector, masalah KPR, itu semua tidak bisa membuat Ruben kehilangan haknya untuk bertemu dengan anaknya dan berkumpul bersama dengan anaknya, dan juga tidak menghilangkan hak anaknya untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Apalagi dari sejak semula kedua belah pihak dengan sadar telah membuat suatu kesepakatan yang ditandatangani bersama di hadapan notaris. Ya, jadi artinya jangan melebar ke sana, melebar kemari untuk mengeliminasi haknya Ruben untuk bertemu dengan anak, berkumpul dengan anaknya. Saya kira itu tidak akan pernah berhasil. Sudah adakah belum? Tidak ada update apapun, tidak ada update apapun. Jadi artinya kita masih menunggu apa yang akan terjadi di tanggal 11 ini. Enggak kaget. Kenapa mesti kaget? Iya, Kan seperti yang saya katakan, itu kan lembaga negara yang siapapun boleh untuk membuat pengaduan. Kalau dia merasa bahwa ada hak anak yang dilanggar berkaitan dengan masalah uang nafkah, ya silakan saja. Dan saya harus mengulang bahwa hukum itu kan sebab dan akibat. Kan tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kita tahu kan, dan sudah buktikan, bahwa selama bertahun-tahun itu Ruben komitmen untuk membayar semua biaya, bukan hanya biaya anak. Ya, nilainya juga sangat fantastis gitu loh. Ya, tapi apakah Ruben mendapatkan haknya untuk bertemu dengan anak? Tidak gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian dia menunda, ya kenapa menunda? Ya pasti karena ada alasannya. Kalau dianggap itu sebagai satu pelanggaran, bagaimana kita menganggap itu satu pelanggaran? Karena semuanya sudah diatur dalam perjanjian, dan perjanjian itu menurut Ajas Pacta Sunt Servanda adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Bahkan ketentuan undang-undang pun dapat dikesampingkan ya oleh para pihak yang membuat kesepakatan, karena itulah undang-undang baru bagi para pihak tersebut. Kecuali kesepakatan itu melanggar ketentuan pasal 1320 tentang sahnya suatu perjanjian. Tapi saya lihat bahwa perjanjian itu tidak ada yang salah. Ya, tidak bertentangan dengan aturan, tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan apapun. Ya, karena kalau bertentangan berarti notarisnya salah dong. Mengatur sesuatu yang tidak seharusnya diatur. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, yang menjadi aturan hukum bagi kedua belah pihak ini adalah Akta 39 tersebut, dan di situ sudah diatur dengan jelas tentang pengaturan waktu, berkumpul dan sebagainya, termasuk nafkah. Nafkah juga di situ dikatakan akan didiskusikan dulu terlebih dahulu. Ini nggak ada diskusi, tapi tetap dibayarkan. Diminta perincian tidak mau dikasih, anak juga nggak dikasih. Lalu kalau misalnya kemudian Ruben baru beberapa bulan tidak merealisasikan sementara apa yang menjadi kewajibannya dia karena tadi ada sebabnya, lalu di mana salahnya? Kalau memang kita menganggap bahwa itu salah, kita nggak adil dong. Hukum itu nggak adil dong. Tidak melihat semua persoalan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Nah, sudah pasti artinya kalaupun dia memposting kedekatan dia dengan anaknya, memori dia dengan anaknya, selain itu adalah sebagai suatu pertanda kerinduan kepada anak-anaknya, dia juga ingin membuat jejak digital gitu loh. Bahwa dia tidak pernah lupa sama anak-anaknya, dan momen-momen bahagia itu akan terus dia ulang, terus dia putar, terus dia posting, sehingga anak-anaknya tahu betapa dalam rasa rindu ayahnya kepada mereka. Bukan kami yang diundang dulu. Yang harus ditanya itu, apakah setelah pengaduan kami itu, apakah pihak mereka sudah dapat undangan untuk diminta keterangan oleh KPAI, bukan kami. Jadi gini, kalau dikatakan bahwa mereka kan mengatakan mereka lebih dulu mengadu toh. Iya, Pak. Nah, tapi kami ketika kami bertemu dengan ketua KPAI dan juga semua pihak yang ada di KPAI termasuk bagian pengaduan, mereka tidak pernah menyampaikan kepada kami bahwa mereka sudah menerima pengaduan terlebih dahulu. Harusnya kalau memang misalnya kita mengadukan
untuk sesuatu hal yang sama, ya harusnya mereka mengatakan, "Oh iya, kami juga sudah menerima aduan." Kan begitu toh? Tapi Bang, tidak pernah ada kan kata-kata seperti itu, sampai hari ini pun KPI nggak pernah mengatakan kan, bahwa mereka sudah terlebih dahulu menerima aduan gitu. Nah, kalau sekarang misalnya mereka mengadu, curhat gitu misalnya, ya sah-sah saja gitu loh. Tapi kan harus diperiksa dulu yang pertama kan, pengaduan yang pertama itu harus diperiksa terlebih dahulu kan. Terutama ya berkaitan dengan masalah eksploitasi anak gitu loh. Jadi jangan sampai dengan adanya perkembangan-perkembangan yang seperti tadi saya katakan itu membuat KPI juga jadi tidak fokus kepada apa yang harus dia lakukan, karena KPI sendiri sudah mengatakan bahwa patut diduga ada eksploitasi anak. Betul nggak? Jadi harus itu dulu yang diperiksa. Eksploitasi anak itu. Karena sudah banyak masyarakat yang menampilkan bukti, postingan bahwa dugaan eksploitasi anak itu cukup kenceng. Semua pihak terkait juga sudah menyampaikan pernyataan. KPI sudah menyampaikan pernyataan, Komnas Anak juga sudah menyampaikan pernyataan. Jadi artinya inilah masalah yang terbesar itu adalah eksploitasi anak itu. Jadi jangan ditarik ke sana, ditarik kemari hanya untuk mengaburkan esensi persoalan. Ya, kalau namanya diundang, ya yang diundang itu adalah kami sebagai kuasa hukum dan juga Ruben Onsu. Berarti pertemuan itu kan antara kedua belah pihak kan, antara pihak yang mengundang dan yang diundang. Kan nggak perlu dipertanyakan lagi itu. Ya, mediasi, Mbak, kan sudah dikatakan itu undangan joint meeting. Bukan mediasi. Kalau mediasi siapa mediatornya? Belum dapat konfirmasi dari Ruben, ya, bahwa apakah dia bisa hadir atau tidak bisa hadir. Tapi dia sudah tahu ada undangan itu. Tunggu aja tanggal 11-nya. Kenapa kita mesti berandai-andai? Ini kan masih akhir bulan aja belum. Kan begitu. Tunggu aja nanti pada tanggalnya pasti akan ketahuan. Kan saya sudah katakan, gugatannya itu sudah selesai. Tinggal didaftarkan. Tapi secara etika, profesionalisme kan saya harus tetap menanyakan Ruben apakah ada yang mau ditambahkan, apakah dia berubah pikiran atau seperti apa, kan begitu. Nah, persoalannya kan ini kan Ruben kan udah terlanjur umroh kan. Iya. Nah, dokumen ada di dia gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian dia merasa dia ingin mensegerakan itu dan tanpa harus dia kembali ke Indonesia, dia katakan daftarkan, ya kita daftarkan. Tapi kalau enggak kan berarti saya harus sabar lah menunggu sampai dia sampai di Indonesia setelah melaksanakan ibadah umroh. Ya karena kan memang saya katakan kan tidak ada perubahan apapun. Kami tidak pernah diinstruksikan untuk merubah apapun tentang upaya hukum dan upaya-upaya lain yang akan dilakukan dengan adanya perkembangan-perkembangan yang berkembang saat ini. Adanya Komnas Perempuan, adanya Komnas KPAI juga mereka datangin, itu kan tidak merubah apapun. Sampai hari ini kami belum pernah diminta untuk merubah apapun.